Halo, masih di channel berfisikal.com. Teman-teman, kali ini saya akan membawakan topik yang baru ya, yang mungkin tidak ada di fisika dasar ya. Ini adanya di jurusan fisika ya, yang mengambil mata kuliah fisika kuantum ya, yaitu tentang mekanika kuantum. Oke. Eh, Perbedaan mekanika kuantum dan mekanika klasik atau mekanika Newton dari cara pandangnya ya. Cara pandang mekanika kuantum itu memandang bahwa masa depan sebuah partikel atau sebuah benda itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Berbeda dengan Newton, ya mekanika Newton, cara pandangnya itu harus pasti dan pasti dapat ya dengan momentum awal, energi tertentu awal, nanti kita mendapatkan posisi tertentu dan sebagainya. Tapi kalau di dalam mekanika kuantum sangat berbeda ya. Begitupun cara pandang dunianya. Kalau Newton makroskopik, kalau ini mikroskopik. Jadi mekanika Newton juga berlaku di mekanika klasik ya. Memang pendekatannya seperti itu ya. Cuma nanti efek-efeknya nanti tidak teramati ya untuk di dalam mekanika Newton, kuantum di dalam mekanika Newton tidak teramati efeknya ya. Oke, nah apa saja sih yang dipelajari di mekanika kuantum? Jadi cara cepatnya teman-teman seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin ya di dalam mekanika kuantum pembelajarannya. Jadi kalau dasar-dasar ini teman-teman paham, teman-teman mudah sekali untuk memahami mata kuliah mekanika kuantum. Oke, yang pertama tentang interpretasi mekanika kuantum. Nah, sebelumnya memang kita sebelum masuk mekanika kuantum kita belajar fisika kuantum yang tentang pengenalan ya, awal-awal tentang partikel kuantum atau gelombang materi ya. Itu teman-teman harus paham, dan prinsip ketidakpastiannya ya. Heisenberg ya, yang delta X delta P lebih sering coret berdua dan sebagainya. Nah, interpretasi mekanika kuantum berawal dari ada fungsi gelombang ya. Fungsi gelombang itu gelombang merupakan probabilitas per volume ya, itu sebanding dengan n per v. N itu banyaknya partikel atau foton. Jadi kalau gelombang cahaya misal, jadi probabilitas ya, kemampuan peluang menemukan sebuah gelombang tertentu itu sama dengan banyaknya foton, atau sebanding dengan E kuadrat ya, amplitudo medan listriknya, atau dengan istilah lain secara umumnya itu terkait dengan amplitudo probabilitas. Nah, amplitudo probabilitas inilah dinamakan dengan fungsi gelombang ya. Fungsi gelombang itu ya. Nah, fungsi gelombang memang makna fisiknya tidak ada teman-teman. Tapi dari fungsi gelombang ini nanti teman-teman punya banyak informasi ya. Nanti seperti ini, AE min KX min WT I. Nah, untuk fungsi gelombang nanti yang dipakai di sini berbentuk kompleks teman-teman ya. Jadi fungsi gelombangnya nanti ada A ditambah IB. Nah, I-nya itu adalah imajiner yang nilainya akar min 1 ya. Di dalam ya. Nah, ini. Nah, terus nanti kita ketemu sama konjugatnya ya. Konjugatnya yang bintangnya itu A min IB. Jadi kalau teman-teman pengali untuk mencari peluang yang probabilitas ya, probabilitas yang ini itu kan psi bintang psi ya. Itu nanti jadi misalkan ini jadi A kuadrat ditambah B kuadrat, karena nanti min I kuadratnya jadi 1 nilainya ya, plus. Oke. Nah, di dalam interpretasi mekanika kuantum ini berarti kita punya sebuah kuantitas psi ya, yang merupakan fungsi gelombang ya. Fungsi gelombang di dalam mekanika kita udah tahu ya, do kuadrat do X kuadrat 1 per V kuadrat do psi per do T kuadrat. Nah, seperti ini ya. Fungsi gelombang ini nanti dipakai ke persamaan Schrödinger. Nah, jadi intinya adalah kita ingin mengetahui probabilitas atau peluang di mana menemukan elektron ya, yang dinamakan nanti dengan kerapatan peluang atau kerapatan probabilitas. Kerapatan peluang itu integral min
hingga itu PdV. Kalau dalam suatu ruang volume, kalau dalam suatu x ya jarak tertentu dx. Ya, jadi kerapatan peluang itu misalkan bentuknya seperti ini dari titik A ke B ya. Ini teman-teman tinggal integralkan aja. Kerapatan peluangnya rho-nya itu adalah integral dari gini. Nah, gini dari A ke B. Kerapatan peluangnya. Nah, kemudian di dalam interpretasi ini teman-teman akan memperoleh informasi tentang fungsi gelombangnya, syaratnya. Ya, fungsi gelombangnya syaratnya apa? Ternormalisasi ya. Ternormalisasi itu adalah peluangnya harus satu, peluang yang ininya ya. Peluangnya harus satu, ternormalisasi. Jadi normalisasi itu menyatakan adanya sebuah partikel di sebuah daerah, itu maksudnya ya. Jadi kalau tidak ternormalisasi berarti tidak ada informasi bahwa partikel ada di situ ya, si gelombangnya nggak ada di situ, si partikelnya peluangnya. Oke, kemudian nanti kita akan belajar juga tentang nilai harapan atau nilai ekspektasi yang kayak gini ya. Nah, ini juga nanti diturunkan ya dari statistik ya. Misalkan dari rata-rata. Misalkan kita ingin mengetahui posisi banyak partikel gitu, ya kita ambil rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu adalah istilah lain dari nilai ekspektasi. Cuma nanti penulisannya berbeda. Kalau di sini pakai integral ya. Min hingga beta hingga dari x peluangnya kuadrat dibagi psi kuadrat dx integral. Nah, namun karena yang bawah ini normalisasi 1, berarti teman-teman nilainya cuma ini aja. Nah, x psi kuadrat dx. Seperti itu ya. Ya, nilai ekspektasi x ya. Jadi nilai ekspektasi itu banyak, teman-teman bisa energi, momentum dan sebagainya. Kalau sebuah fungsi penulisannya tidak seperti ini. Nah, misalkan sebuah fungsi yang akan kita ukur ekspektasinya, yaitu teman-teman tulis integralnya seperti ini. Nah, si konjugatnya di depan, teman-teman, dikali fx-nya dikali f fungsinya. Ini fungsi dx. Nah, seperti ini. Kenapa urutan seperti ininya penting? Karena nanti operatornya akan bernilai berbeda, teman-teman ya. Kalau urutannya tidak seperti ini. Kalau bintangnya di belakang itu nanti berbeda perhitungannya. Oke, nah ini sudah. Kemudian fungsi gelombangnya juga harus terdefinisi, teman-teman ya. Harus tunggal ya, berhingga juga ya. Tunggal, berhingga. Jadi syaratnya selain ternormalisasi tadi tunggal, berhingga, kemudian dia terdiferensialkan. Diferensial. Nah, gitu ya. Jadi tidak semua fungsi gelombang yang dapat memenuhi persamaan Schrödinger atau persamaan gelombangnya yang dapat digunakan ke dalam perhitungan mekanika kuantum ini, tapi harus dengan syarat tertentu. Oke, kemudian partikel dalam kotak. Nah, partikel dalam kotak ini tinjauan bagaimana ya sebuah partikel ya yang terkurung di dalam potensial tahingga gitu ya. Jadi potensialnya tahingga gitu ya. Nah, ini potensialnya 0 di sini ya. Jadi ini tahingga ke atas, panjang, jauh gitu. Jadi si partikelnya dikurung di dalam kotak itu. Ya, kalau di dalam kotak klasik kan kotaknya gini. Nah, kalau yang kotaknya gini, jadi tinggal dia mantul-mantul doang, mantul-mantul aja. Satu dimensi, biasanya ini dalam kotak satu dimensi. Kalau dia 3 dimensi lebih kompleks lagi perhitungannya. Nah, kalau dia satu dimensi, dia hanya geraknya sumbu x saja, teman-teman. Jadi nanti di hasilnya dengan analogi misalkan gelombang mekanik, teman-teman mendapatkan nilai energi kuantisasi ya, H kuadrat 8 ml kuadrat misalnya n kuadrat, dengan n-nya adalah sebuah bilangan kuantum, bilangan kuantisasi ke gitu ya. Jadi kuanti energi ke-1, ke-2 dan sebagainya. Nah, nanti partikel dalam kotak seperti itu ya. Jadi tinjauan kalau bagaimana situasi partikel terkurung di dalam potensial tahingga. Nah, nanti juga bisa menerapkan persamaan Schrödinger ya, yang bebas waktu. Nanti kesini diterapkan. Nah, kita akan belajar persamaan Schrödinger. Nah, persamaan Schrödinger ini nanti ada 2 ya. Ada 2, ada yang bebas waktu. Bergantung waktu dulu. Ada yang bergantung waktu. Oke. Bergantung waktu. Nah, bergantung waktu berarti IH coret do psi do T ya, min H coret kuadrat 2M
turunannya ya, kedua dari fungsi terhadap X ditambah P psi. Nah, persamaan Schrödinger ini sebenarnya intinya itu adalah kekekalan energi teman-teman. Kekekalan energi ya, kinetik sama potensial. Nanti teman-teman kalikan aja dengan sebuah fungsi gelombang gitu. Nah, dengan sedikit matematik ya, nanti ketemu nilai ini. Nantilah saya jelaskan di lain kesempatan ya. Bergantung waktu, dan satu lagi adalah yang tidak bergantung waktu atau keadaan tunak ya. Tidak bergantung waktu. Nah, kalau tidak bergantung waktu berarti turunan terhadap X ya sama dengan min ininya kebalik. Min 2H min 2M 2M per H coret kuadrat itu adalah energinya min V ya, psi ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tidak bergantung waktu artinya keadaannya tunak ya. Nah, teman-teman terapkan di partikel dalam kotak juga dalam persamaan partikel berhingga, sumur berhingga. Sumur berhingga itu sumurnya dia mempunyai nilai batas tertentu si potensialnya. Nah, ada nilainya nih. Nah, V-nya gitu ya. Ini jaraknya L. Jadi berhingga itu nilai potensialnya ada. Kalau di sini nilai potensialnya tidak ada, ini jaraknya L. Jadi nanti teman-teman terapkan persamaan Schrödinger ke sini dengan syarat batas tertentu, nanti teman-teman memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Misalkan persamaan fungsinya bagaimana, ekspektasinya bagaimana, energinya bagaimana, momentumnya dan sebagainya. Jadi nanti dengan memecahkan persamaan Schrödinger. Jadi intinya adalah kita ingin mencari psinya dulu aja. Dari psinya itu nanti banyak teman-teman yang dapat dapatkan informasi-informasi. Dan yang kemudian efek penolongan atau tunneling. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana perilaku dari kuantum ini apabila dia melewati sebuah rintangan potensial ya, penghalang. Nah, kalau dia dalam mekanika biasa gitu, mekanika Newton, oke, ini tidak mungkin si partikel melewati potensial ini, penghalang ini ya. Jadi dia akan, karena energinya kurang dari energi potensial penghalang ini, jadi dia akan mantul gitu, balik lagi ya, kalau dia mekanika klasik atau mekanika Newton. Tapi kalau di dalam dunia mikroskopik kuantum ini terjadi sebuah keanehan teman-teman ya, terjadi sebuah keanehan karena nanti si partikel ini dia bisa menembus ya, bisa menembus ke sini, atau dalam fungsi gelombangnya bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi si partikelnya bisa melewati rintangan itu ya, halangan ini. Jadi kalau misalkan ini ada dinding ya, saya ada bola, saya lempar dinding, bolanya ke dinding, mantul. Itu di dunia kita. Nah, kalau di dunia kuantum ya, bola yang kita lempar itu akan nembus ke dinding, padahal dindingnya keras misalnya, tetap nembus. Ya, itulah keanehan ya di dalam mekanika kuantum. Nah, efek penerowangan ini banyak sekali manfaatnya, aplikasinya dalam kehidupan sekarang yang amazing ya, yang sangat cepat, cepat ini itu akibat aplikasi dari mekanika kuantum. Salah satunya efek penerowangan atau tunneling ini. Nanti karena gelombangnya ada yang lolos ditransmisikan, nanti ada koefisien transmisi min 2Cl misalnya. Nah, dengan C-nya adalah akar dari 2M V min E ya, misal H coret. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti penurunan ini sangat panjang ya, mendapatkan koefisien transmisi ini nanti di lain waktu ya. Nah, jadi aplikasinya banyak. Ada yang efek peluruhan alfa, kemudian reaksi fusi ya. Atom-atom hidrogen kan mempunyai energi tertentu atau gaya tolak. Nah, harusnya tidak bisa ya, tapi kan karena dia efek tunneling ternyata bisa disatukan, bisa diterobos gitu si penghalang itu, barrier itu. Nah, yang paling canggihnya adalah penemuan mikroskop tunneling. Jadi mikroskop ini sangat-sangat sensitifnya, sangat luar biasa. Kalau efek mikroskop elektron itu 0,1 nanometer gitu dapat dilihat. Nah, kalau ini lebih parah lagi, lebih tajam lagi, 0,001 nanometer. Jadi lebih canggih lagi ya si aplikasi dari si efek tunneling ini. Dan yang terakhir adalah osilator harmonik. Osilator harmonik ini bagaimana sebuah osilator ternyata berkaitan atau dapat ya dimasukkan ke dalam persamaan Schrödinger, dan energinya juga terkuantisasi. Jadi intinya di sini energinya terkuantisasi, energi terkuantisasi ya.
Energinya sebanding dengan apa? Sebanding dengan N plus setengah H dikali omega ini ya. Nah kalau saya gambar ya, grafiknya energinya seperti ini, dia berbentuk sebuah parabola dan energinya konstan teman-teman, jaraknya ya. Jadi jarak N-nya dalam kuantumnya itu N1, N2, N sama dengan 3 itu jaraknya sama ya. Dan E ini bisa dihasilkan dari persamaan Schrödinger teman-teman. Jadi kalau nanti energi potensial harmoniknya yang setengah kx kuadrat itu teman-teman masukkan ya ke persamaan Schrödinger, nanti dengan sedikit matematika teman-teman akan menghasilkan energi osilator harmonik ya. Dan perbandingannya kalau dia dalam misalkan atom energinya seperti ini. Nah, tingkat energi kuantitasasinya ya dalam atom hidrogen misal energinya sebanding dengan minus per n kuadrat. Nah, minus per n kuadrat ini berbeda ya, tingkatnya nggak sama. Kalau ini tingkatannya sama, perbedaannya. Kalau misalkan partikel dalam kotak gitu ya, partikel dalam kotak gitu, ini juga dia terkuantisasi. Jadi energinya ada nilai-nilai tertentu dan punya range, punya perbedaan. Nah ini juga ada jaraknya ya, jaraknya juga berbeda. Berbeda dengan ini, kalau ini jaraknya konstan, kalau ini berbeda ya. Ini sebanding dengan n kuadrat. Tadi udah saya tulis yang mana? Yang ini ya. Nah, oke teman-teman, jadi sebenarnya intinya untuk memahami mekanika kuantum secara global, secara dasar, konsepnya seperti ini aja yang akan dipelajari. Tetapi nanti pembahasan lebih lanjutnya ya, teman-teman membutuhkan pengetahuan matematika yang lebih lanjut, kalkulusnya ya, integralnya, diferensialnya, dan penguasaan vektornya. Nanti ada ruang Hilbert gitu ya, operator Hermitian dan sebagainya. Jadi banyak matematika lanjut ya di dalam mekanika kuantum ini. Tapi jika teman-teman memahami apa isi dari mekanika kuantum itu ya seperti ini intinya, isinya itu. Jadi kalau teman-teman paham yang ini, teman-teman lebih sedikit stepnya memahami mekanika kuantum lebih cepat ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang belajar fisika kuantum memahami atau lebih semangat lagi belajar, membuka kembali buku-buku mekanika kuantum atau fisika kuantum. Tetap semangat, salam berfisika.com.